pagi. Kembali lagi kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan melalui renungan kisah kita Habatus, Hidupku bagi Kristus. Yuk, sebelumnya kita akan bersatu hati dalam doa. Bapa dan Kerajaan Surga, puji syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini kami kembali datang padamu untuk kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, berikan kami pengertian, pemahaman akan setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya ya? Kita akan buka bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan 40. Di sini lumayan cukup panjang. Adik-adik di rumah bisa baca ayat demi ayatnya secara keseluruhan. Nah, di sini judul perikopnya adalah Kepala Penjara Filipi. Kebaikan yang kita lakukan biasanya belum tentu dianggap baik oleh orang lain. Sebab setiap orang memiliki sudut pandang atau pengertian yang berbeda dalam mengartikan atau memahami arti kebaikan itu sendiri. Nah, di dalam perikop ini contoh yaitu para majikan dari perempuan tenung sangat tidak gembira saat Paulus mengusir roh dalam tubuh perempuan tersebut. Nah, karena para majikan ini beranggap bahwa hal yang dilakukan oleh Paulus dapat menghilangkan sumber penghasilan mereka. Tindakan Paulus yang tidak kompromi dengan ketidakbenaran membuat atau menyebabkan dirinya dan Silas ditangkap serta menyeret mereka untuk diadili. Nah, mereka didakwa dengan tuduhan mengacaukan kota dengan adat istiadat yang bertentangan dengan orang Romawi. Akibatnya banyak orang menjadi marah dan geram dengan tindakan Paulus. Nah, di sini selain itu Paulus dan Silas ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara dengan kondisi kaki dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Nah, di dalam penjara Paulus dan Silas tidak gentar ataupun merasa takut. Nah, Paulus dan Silas ketika menghadapi semuanya itu, mereka tetap setia kepada Allah. Bahkan mereka tetap berharap kepada Allah dengan senantiasa yaitu berdoa dan memuji puji-pujian, menaikkan puji-pujian kepada Allah. Nah, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ketika berada di dalam penjara terdengar oleh Allah, yaitu doa dan puji-pujiannya yang dinaikkan kepada Allah, yang membuat gempa bumi yang hebat, yang membuat penjara itu yaitu goyah, bahkan membuat semua pintu penjara terbuka. Bahkan dinding-dinding penjara pun roboh. Nah, di sini selain itu bahkan belenggu pun yang terpasang di kaki
Paulus dan Silas itu pun terbuka. Nah, di sini sesungguhnya Paulus dan Silas, bahkan para penjara yang lain, orang-orang yang ada di dalamnya mungkin mempunyai kesempatan untuk bisa melarikan diri. Nah, itu pun yang dipikirkan oleh kepala penjara. Tetapi apa yang Paulus Silas hadapi, mereka tidak melakukannya. Mereka tetap berada di dalam penjara. Nah, di sini kepala penjara ini sampai-sampai ia berkeinginan untuk bunuh diri karena ia merasa bahwa ia akan mendapatkan hukuman dari para orang-orang yang sudah menugaskannya. Nah, namun di sini Paulus mencegah tindakan yang akan dilakukan oleh kepala penjara. Nah, di sini pun Paulus tidak hanya mencegah, bahkan Paulus pun menenangkan kepada kepala penjara ini. Paulus dengan belas kasihan yang Paulus dan Silas tunjukkan kepada kepala penjara, membuka percakapan untuk memperkenalkan Kristus. Apa yang sudah Paulus dan Silas lakukan kepada kepala penjara ini membuat kepala penjara ini, ia dan seisi rumahnya bertobat. Bahkan tidak sampai situ, kepala penjara ini dan seisi rumahnya meminta untuk dibaptis, menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Nah, adik-adik, di sini kita diingatkan melalui renungan pagi ini. Kita dapat mengambil sikap apa yang sudah Paulus dan Silas lakukan, yaitu ketika kita menghadapi apapun di sekitar kita dengan ketidakbenaran, kita dapat melakukannya dengan tidak mau berkompromi. Nah, Tuhan di sini berjanji akan selalu menyertai asalkan kita mau berpegang teguh pada firman-Nya serta melakukan apa yang menjadi tugas dan panggilan kita. Nah, itulah yang Tuhan nyatakan di dalam Paulus dan Silas. Apa yang dihadapi Paulus dan Silas maupun Paulus tetap berpegang teguh kepada Tuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dengan kondisi yang dihadapi mereka tetap berpegang teguh. Nah, di sini pun keteguhan Paulus dan Silas ini yaitu untuk senantiasa berpegang pada apa yang benar dan dikehendaki oleh Tuhan, adalah sesuatu yang dapat kita juga perjuangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu pun bahkan dalam hal itu pun kehidupan kita menjadi kitab terbuka dan kesaksian bagi banyak orang. Nah, adik-adik, kita bersyukur karena Tuhan kita sungguh luar biasa. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang hanya berpengharapan kepada Tuhan, apapun yang kita hadapi. Adik-adik, renungan kita pagi ini sampai di sini. Kita tutup Alkitab kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pagi ini. Kami bersyukur Tuhan sungguh baik, sangat baik bagi kami. Ajar kami terus Tuhan untuk kami dapat melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh berpegang teguh kepada firman Tuhan
dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Sampai di sini renungan kita pagi ini, Tuhan Yesus berkati. Habatus Renungan Harian Anak.